akan ku mulai dari diriku, melakukan sikap yang benar. Biarpun kecil dan sederhana, Tuhan dapat membuat jadi besar. Mulai dari keluargaku menjadi pelaku. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu untuk kita semua. Ya, ketemu lagi sama Abang pada minggu ini yang bercerita di kelas Petrus dan Salomo. Itu Bang Giri dan Bang Nexstar nanti. Ya, udah lama kita nggak ketemu. Tahun lalu kita ketemu ya dalam video bercerita ini. Oke, sebelumnya Abang mau nanya bagaimana kabar adik-adik? Semoga sehat semua. Ya, sudah setahun mungkin kurang lebih kita menghadapi pandemi corona ini. Nah, tapi kita harus tetap semangat karena vaksin sudah ditemukan dan semoga ini jawaban dari doa-doa kita. Semoga dengan vaksin itu kita bisa lebih baik lagi, kita bisa beraktivitas seperti biasa lagi. Ya, adik-adik bisa bermain di sekolah, bisa ketemu teman-teman di gereja lagi, memuliakan Tuhan. Oke, amin. Semoga. Ya, sebelum kita mulai cerita kita berdoa dulu yuk. Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat yang telah Kau berikan kepada kami hingga pada minggu ini kami bisa mendengarkan cerita-Mu ya Tuhan. Kiranya apa yang dibawakan oleh hamba dan Bang Nexstar nanti ya Bapa bisa berguna bagi adik-adik kami ya Tuhan, dan kiranya apapun yang kami sampaikan itu melalui Roh Kudus-Mu saja ya Tuhan. Ya Bapa, kami juga berdoa ya Tuhan untuk semua yang terjadi pada negeri ini, pada dunia ini ya Bapa. Kiranya ini cepat berlalu dengan vaksin yang sudah ditemukan ya Bapa. Kiranya kami juga tetap sehat selalu dan kiranya kami tetap menjaga protokol yang sudah ditetapkan oleh pemerintah ya Bapa. Dan kiranya kami tetap bersabar dan selalu berdoa kepadamu saja Tuhan. Inilah doa kami hanya dalam anakmu Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Oke, amin. Nah, untuk nats kita minggu ini diambil dari Matius 13 ayat 31 sampai 33. Nah, Abang minta adik-adik untuk menyiapkan Alkitabnya. Kita baca sama-sama yuk, biar Abang nanti yang mewakilkan. Abang ulangi ya, dari Matius 13 ayat 31 sampai 33. Oke, disiapkan Alkitabnya sama adik-adik. Ya, Abang akan bacakan. Matius 13 ayat 31 sampai 33. Perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai khamir seluruhnya. Oke, ya di sini mungkin nanti Abang dan Manesa juga akan menyampaikan tentang biji sesawi. Nah, di sini Abang mungkin akan menyampaikan sedikit saja dan akan ditambahkan nanti oleh Bang Nexstar. Di sini kita bisa lihat kalau Tuhan Yesus memilih biji sesawi, benih yang paling kecil di antara sayuran yang lain. Dibilang di situ kan. Nah, di sini Abang menekankan juga bagaimana Tuhan bisa memilih benih yang kecil, sangat kecil, hingga ia bisa bertumbuh menjadi berguna bagi kehidupan, berguna bagi makhluk hidup yang lain, seperti burung-burung yang di udara, membuat sarang-sarang mereka di ranting-rantingnya. Dan begitu pun juga ketika panen pasti berguna untuk kita gitu loh, untuk menjadi sayuran. Nah, itu yang mau Abang tekankan, bagaimana
eh, sesawi ini dia mungkin tidak diperhitungkan karena kecilnya, tetapi ketika ia bertumbuh ia akan diperhitungkan. Itulah hebatnya Tuhan kita, dan dengan segala kekurangan yang kita punya akan disempurnakan oleh Tuhan. Nah, itu yang abang mau tekankan, dan mungkin setelah ini akan Bang Nexar sampaikan. Namun sebelum Bang Nexar memulai menyampaikan, kita akan melihat sedikit atau beberapa menit video yang mungkin akan menjadi renungan buat adik-adik di kehidupan adik-adik saat ini juga. Oke, mari kita melihat videonya yuk.เขาจะได้อะไรถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวันเขาจะไม่ได้อะไรเลยไม่ได้รวยขึ้นไม่ได้ออกทีวีไม่มีใครรู้จักไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้นเพราะสิ่งที่เขาได้คือได้แค่ความรู้สึกได้เห็นความสุขได้เข้าใจได้ความรักได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิมในชีวิตคุณอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุดไทยประกันชีวิตเชื่อในความดีBaik adik-adik, ya tadi sudah lihat videonya ya. Memang videonya sudah sering banget yang nonton dan udah lama. Tapi di sini ini bagus juga loh buat firman hari ini. Seperti yang tadi Bang Geri bilang itu di Matius 13 ayat 31 sampai 33 itu menceritakan bahwa Tuhan ini pengen ngasih perumpamaan tentang kerajaan Allah. Tadi berupa apa? Berupa biji sesawi dan juga berupa ragi. Nah, adik-adik, apa sih yang kita dapatkan dari video tersebut dan juga penjelasannya tentang Alkitab atau firman Tuhan yang ada di hari Minggu ini? Nah, di sini yang pertama, mungkin kita akan belajar memperhatikan hal-hal yang kecil. Nah, adik-adik, tentunya terkadang aku ini tidak punya apa-apa,
atau aku hanya punya sedikit talenta jadi aku nggak bisa melayani Tuhan, atau aku tidak bisa berbuat menjadi yang lebih hebat lagi karena aku hanya terus. Nah, di sini kalau bilang tadi Tuhan Yesus itu memberikan perumpamaan mengenai kerajaan Allah itu berupa biji sesawi, cukup kalian lihat biji sesawi itu. Biji sesawi itu kecil, kalianlah tanahnya. Ketika tanahnya itu ditanamkan biji sesawi dan juga melewati proses yang namanya mungkin ada musim kering ataupun agak tandus, tapi ketika biji sawi itu tumbuh seperti di dalam firman Tuhan kali ini juga, di sini dia menceritakan di ayat 32, biji ini bisa menjadi pohon yang sangat besar, bahkan untuk burung-burung pun tinggal. Dan ini pohon ini juga lebih besar daripada yang lain. Itu hanya kecil gini. Gimana kita? Kita pun seperti itu. Kerajaan Allah itu bukan ketika kita harus merasakannya ketika kita harus sudah meninggal dulu. Tidak. Kerajaan Allah itu adalah suatu keadaan yang dimana hidup kita damai, hidup kita semua tercapai, dan ada sukacita walaupun di tengah kesedihan, kekecewaan atau segala macam. Cukup kalian tanamkan kerajaan Allah dikit di dalam tubuh kalian, percayalah, maka semua yang ada di dalam diri kalian itu akan menjadi berkat. Dan juga jangan, kembali lagi yang pertama tadi, jangan meremehkan hal-hal yang kecil, karena hal-hal kecil itu bisa mendatangkan yang lebih besar. Tidak mungkin kita mengerjakan yang besar dulu tanpa melihat yang kecil dulu. Jadi yang pertama, jangan menyepelekan hal-hal yang kecil tanpa kalian bukan tanpa, karena kalian menyadari, oh aku hanya seorang ini, aku hanya bisa mendengarkan saja, tidak punya talenta musik, jadi aku nggak bisa melayani. Adik-adik, justru banyak orang yang terkadang tidak begitu mendengar saat ada firman Tuhan. Nah, disinilah kita yang umumnya memang punya pendengaran itu dipakai, disimpan dalam hati dan dilakukan. Oke, yang kedua, di sini Bang Nexer pengen jelaskan juga, kalau misalnya tadi biji sawi, sekarang ragi. Kalau kalian tanya mama, ragi itu apa? Itu hanya bubuk kecil. Bubuk kecil itu akan ditanamkan ke adonan kue, sehingga adonan kuenya itu bisa menjadi enak dan juga jadi besar. Nah, terus kerajaan Allahnya di mana, Bang? Kerajaan Allahnya di adonan ini, itu yang akan membuat enak adonan kue tersebut sehingga menjadi kue yang enak. Nah, kalianlah adonannya itu, yang dimana cukup sedikit saja kalian merasakan kerajaan Allah, di situ semua akan menjadi indah. Yang dimana kadang kalau misalnya adonan kue itu supaya dia mengembang raginya itu harus dikeprak-keprak, pok. Dia harus diaduk-aduk segala macam, pakai tenaga tentunya ya, supaya merata. Dan ketika dibakar atau dipanggang itu akan mengembang dan bagus. Di sini juga kita diajarkan untuk apa? Bukan menjadi orang yang lemah akan kekurangan kita. Seperti ragi, kadang kalau misalnya kita tanamkan kerajaan Allah sedikit saja di dalam hati kita, Bang Nexer yakin, karena mungkin Bang Nexer juga pernah seumuran kalian, dan di sini Bang Nexer yakin juga usaha itu tidak akan membohongi hasil. Ketika kalian
terus berusaha di balik yang ibaratnya teman-teman atau lingkungan kalian tidak baik, tapi kalian berusaha baik, itu pasti akan ada hasilnya. Usaha tidak akan membawa hasil. Dan yang terakhir yang pengen Bang Nexar tekankan, seperti halnya biji sesawi dan juga ragi, di sini itu untuk apa? Untuk tentunya kalau pohon untuk tempat tinggal burung-burung atau tempat berpijak burung-burung ataupun yang lainnya, atau mungkin tupai atau segala macam. Nah, kalau ragi itu akan membuat makan, misalnya mau kasih makan, wah ada ibu-ibu, bapak-bapak, ada anak-anak atau semua. Nah, kalian pun juga ketika kalian sudah menjadi biji sesawi yang udah kalian tanamkan dalam arti kerajaan Tuhan atau ragi di dalam hati kita, atau yang tadi perumpamaan kerajaan Tuhan, di situ kalian juga harus hidup sebagai berkat bagi orang, yang dimana biji sesawi menjadi pohon yang besar, yang menyejukkan, yang juga buat tempat berpijak burung. Nah, dia jadi baik untuk sekelilingnya. Dan juga ragi yang kecil ditanamkan di dalam adonan atau di dalam hati kita juga, itu menjadi makanan yang enak dan bisa dirasakan oleh orang-orang banyak. Nah, di sini adik-adik ditekankan untuk apa? Ya, itu dia, untuk menjadi berkat untuk sekitar, bukan untuk diri kita sendiri. Oke lah, kita sekarang saat ini sudah ya berkecukupan lah. Tapi ya itu dia, bukan hanya untuk diri kita sendiri. Apabila mungkin ada misalnya kalian sedikit pintar dan teman agak kesusahan dalam misalnya hal menghitung, kalian boleh bantu. Jangan hanya tertanam di dalam diri kalian sendiri. Itulah kerajaan Allah. Di situ kalian akan merasakan bagaimana hati kalian damai, sukacita. Dan sekali lagi yang pengen Bang Nexar tekankan, kerajaan Allah itu bukan keadaan yang dimana kita sudah harus mati dulu, tapi di dalam kehidupan ini kerajaan Allah pun bisa nyata di dalam diri kita dan bisa kita rasakan sendiri. Oke, itu aja dari Bang Nexar. Kita mau bersatu dalam doa untuk menutup firman ini. Terima kasih Tuhan Yesus atas kasih karunia dan penyertaan-Mu pada kami pada pagi hari ini, yang dimana kami boleh mendengarkan firman-Mu, yang dimana pada saat ini kami boleh tahu tentang perumpamaan kerajaan Allah yang berupa biji sesawi dan ragi. Ya Allah, kiranya apapun yang firman yang kami dengarkan hari ini kiranya mau masuk di dalam hati dan pikiran kami, dan kami boleh melakukannya di kehidupan kami sehari-hari. Dan dari semuanya kiranya Kau mengampuni dosa pelanggaran kami, agar kami layak di hadapan-Mu, sehingga kami boleh berkat, terlebih kami bisa disebut sebagai anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Oke adik-adik, selamat hari Minggu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama.